Ini merupakan momen emosional Ginting, sekaligus menjadi awal kemenangan Ginting atas tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka. Yap, sebagai salah satu negara dengan kekuatan badminton terbesar di dunia, harus diakui jika Jepang emang cukup cepat dalam melakukan regenerasi pemain di tiap sektornya. Seperti di tunggal putra, di mana setelah masa Kento Momota memudar, langsung muncul nama Kenta Nishimoto sebagai penggantinya. Dan belum sampai puncak karirnya, pemain berusia 30 tahun tersebut mulai disusul juniornya Kodai Naraoka. Sayangnya, meski saat ini menjadi tunggal putra terbaik Jepang, pemain ranking 7 dunia ini belum pernah sekalipun menang saat bertemu dengan Anthony Ginting. Dari riset dan pengamatan tim Genesia sih, sepertinya emang ada perbedaan yang cukup signifikan dalam permainan keduanya di lapangan, di mana Ginting terkenal memiliki kaki yang kuat dan permainan cepat, sedangkan Naraoka terkenal dengan keuletan dan rally-rally panjangnya. Di matanya tuh seolah-olah Naraoka berkata, "Aku tak ingin menang cepat, aku ingin kamu mengerti tentang keteguhan yang lambat." So, waktu Naraoka mengajak Ginting untuk melakukan permainan panjang, mau nggak mau Ginting harus segera memotong bola dari Naraoka untuk membuka serangan ke arah lawan. Ginting mungkin bukanlah pemain yang menyerang dengan membabi buta, namun dia adalah dalang yang memintal benang siasat dan luka. Karena meskipun defense dari Naraoka cukup kuat, Ginting yang memiliki pukulan smash lebih kencang dari Naraoka terlihat beberapa kali sukses menghujamkan pukulannya dalam beberapa kali pertemuannya. Salah satu rally terpanjang keduanya adalah saat keduanya bertemu di ajang BWF World Tour Final, di mana Ginting dan Naraoka sempat melakukan 37 pukulan sebelum mencuri 1 poin di lapangan. Lalu, perbedaan lainnya adalah Naraoka terlihat beberapa kali kurang pede dalam melakukan serangan atau finishing ke arah Ginting. Momen ini pun sering jadi momen comeback buat Ginting, di mana dalam kondisi tertekan, Ginting malah bisa menjadikan hal tersebut jadi sebuah ancaman. Beda banget lah sama Ginting yang benar-benar tahu kapan harus nyemes, kapan harus ngenet, atau kapan harus mengakhiri untuk mencuri poin dari Naraoka. Karena di saat lawan mulai ragu, Ginting benar-benar tahu kapan dia harus menari di atas gugup yang beku. Apalagi, Ginting adalah salah satu tunggal putra yang memiliki permainan net di atas rata-rata pemain lainnya. Jadi ya kelebihannya ini beberapa kali cukup menguntungkannya saat bertemu Naraoka. Nettingnya tuh seperti kabut tipis yang menipu pagi. Lawan terpaku, lalu jatuh sunyi. Pertanyaannya, apakah Ginting mampu mengeluarkan seluruh permainan terbaiknya setelah 6 bulan tak ikut dalam sebuah kejuaraan? Apalagi saat ini Ginting sendiri berada di bawah pantauan Coach Indra. Bukan lagi Coach Irwansyah seperti saat mengalahkan Naraoka di 3 pertemuan sebelumnya. Jadi ya mungkin butuh waktu lebih untuk menyinkronkan antara kemauan dengan kemampuan. Sedangkan Naraoka, yang berstatus sebagai tunggal putra terbaik negeri Sakura, tentu meskipun dia nggak sehebat Kento Momota, namun Naraoka adalah pemain yang teguh saat badai menerjang dada. Dan meski sering kalah oleh pemain bernama Ginting, ia tetap menari meski langit memaling.